Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Septirayu dengan NPM 20110602770. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Biologi kelas C. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang permasalahan lingkungan hidup dalam skala global dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mughofar MSI pada mata kuliah Ilmu Islam dan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan hidup dalam skala global yang pertama ada polusi. Sektor industri dan juga asap kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang paling utama. Berikut beberapa pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh gas dan juga racun yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh limbah industri yang dapat merusak unsur hara serta zat nutrisi yang penting bagi tumbuhan. Yang ketiga ada pencemaran air. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh tumpahan minyak dan juga hujan asam. Selanjutnya, yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga dapat menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Pemanasan global juga dapat mengubah pola musim dan juga pola hujan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering yang berkepanjangan. Yang ketiga ada populasi. Ledakan populasi di negara-negara maju dan juga negara berkembang yang terus meningkat dapat menyebabkan semakin langkanya sumber daya alam. Hal ini akan dapat mengganggu ekosistem dan juga keseimbangan alam serta lingkungan. Yang keempat, ada penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan ini dapat menyebabkan terjadinya penipisan alam, sehingga juga dapat menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan seperti pemanasan global dan juga perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witurandari dengan NPM 2011060184. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Saudara Anggun Septirahayu. Permasalahan selanjutnya yaitu pembuangan limbah. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal, sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasak sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. Pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi. Plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik mudah mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Permasalahan selanjutnya yaitu kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia, kini berada dalam bahaya bila ada populasi spesies yang punah atau hilang. Keseimbangan ekosistem terganggu, kerusakan terumbu karang di berbagai lautan yang mendukung kehidupan laut yang kaya, menyebabkan ketersediaan ikan di laut berkurang, padahal populasi manusia semakin bertambah. Selanjutnya, permasalahan deforestasi atau penggundulan hutan. Persoalan lingkungan yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Pembukaan hutan untuk mengembangkan sektor perkebunan terutama sawit menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia. Hancur digantikan tanaman monokultur. Padahal, tanaman monokultur tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kemudian permasalahan fenomena pengasaman laut. Ini adalah dampak langsung dari produksi berlebihnya gas karbon dioksida. 25% gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Keasaman laut telah meningkat dalam 250 tahun terakhir. Pada tahun 2100 mungkin meningkat sekitar 150%. Demikian menurut siklus Global Change. Dampak utama adalah pada punahnya kerang dan plankton, sumber makanan ikan. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi.
melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di klorofluorokarbon atau CFC. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya jika mencapai bumi. Hujan asam terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Hujan asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau akibat meletusnya gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ke atmosfer. Hujan asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat memiliki efek serius pada kesehatan manusia, satwa liar, dan spesies air. Rekayasa genetika. Produk makanan, peternakan, pertanian saat ini lebih banyak dihasilkan oleh teknologi rekayasa genetika atau modifikasi genetik. Modifikasi genetik makanan menggunakan bioteknologi disebut rekayasa genetika. Modifikasi genetik dari hasil makanan secara umum akan meningkatkan racun dan resiko penyakit bagi manusia. Genetik tanaman atau satwa yang dimodifikasi dapat menyebabkan masalah serius bagi kesehatan manusia serta keseimbangan ekosistem. Berikut ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan alam, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Quran Surat Shad ayat 27 dan 28. Surat selanjutnya yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42.